Shalom saudara, ketemu lagi dengan saya Uncle Mandil dari Alam. Dan hari ini saya menyapa saudaraku semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan video kali ini mengenai perkataan Yesus. Mengenai perkataan Yesus yang keempat ya. Yang keempat. Kalau di video sebelumnya sudah ada perkataan Yesus yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang yang keempat. Kita buka di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-45, 46, 47, dan 49. Saya akan bacakan Matius pasal 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Eli, Eli, lama sabachthani ini adalah ungkapan seruan dalam bahasa Aramaik yang bila ditulis dalam teks Ibraninya, namun penggunaan katanya dalam bahasa Aramaik. Bisa juga kita perhatikan dalam Markus pasal 15 ayat 39. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalau dalam bahasa Aramaiknya, Elahi, Elahi, lama sabachthani. Saudara, ucapan pertama sampai yang ketiga itu diucapkan sebelum tengah hari benderang atau memuncak. Ucapan keempat diucapkan pada saat kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Banyak penafsir liar yang menyimpulkan bahwa ucapan Yesus Eli, Eli, lama sabachthani ini adalah penderitaan rohani yang tragis oleh karena ditinggalkan Allah. Saya mengatakan penafsir liar itu adalah sangat keliru. Mengapa sangat keliru, saudara? Coba kita perhatikan ya, saudara. Mengapa penafsir liar itu sangat keliru? Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini juga dituliskan dalam Injil Markus pasal 40 ayat 45 bahwa anak manusia datang memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Sebelum Yesus ditangkap, pada waktu itu ia sedang berdoa dan menyatakan kembali kerelaannya untuk meminum cawan penderitaan itu. Dan kalau kita perhatikan di dalam Taman Getsemani, Yesus mengatakan sebanyak 3 kali, berdoa sebanyak 3 kali dengan ucapan yang sama di Taman Getsemani. Dalam Matius pasal 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin berlalu cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita perhatikan Matius pasal 26 ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Perhatikan Matius pasal 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga 3 kali. Yesus berdoa dengan hal yang sama di Getsemani 3 kali, saudara. Kalau kita perhatikan dari cara pandang semitik, ya, ini sangat-sangat luar biasa. Dalam cara pandang semitik ada istilahnya majas tautologi, ya, atau majas pengulangan kata. Ada juga majas yang disebut satirical theology atau majas sindiran. Dalam majas tautologi atau majas pengulangan kata,
dalam Semitik ada disebut dengan istilah kazakah. Apa itu kazakah? Kazakah adalah suatu ucapan, pernyataan atau sikap atau kepemilikan yang diucapkan, yang dilakukan 3 kali, itu menunjukkan menjadi keharusan atau disebut juga dengan extremely, ya. Ini adalah cara pandang dari Semitik. Contohnya misalnya dalam Yehezkiel pasal 21 ayat 27 dikatakan, puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu. Jadi dalam Yehezkiel pasal 21 ayat 27 ini sebuah peringatan yang sangat serius, ya. Ini adalah suatu peringatan mengenai kejatuhan dari kerajaan Yehuda, di mana nubuatan ini mengenai umat Allah yang telah memberontak. Ada kaitannya juga dengan serangan dari kerajaan Babel. Jadi, apakah Yesus mengalami penderitaan rohani dengan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, seperti yang diungkapkan oleh para penafsir liar? Tentu tidak. Mereka keliru. Terus apa maksudnya ucapan Yesus yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani? Apa maksudnya, saudara? Ya, disinilah saya mau nyatakan. Dengar baik-baik, ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, ini adalah suatu nyanyian, pengharapan, mukjizat bersamaan dengan munculnya sinar fajar. Nyanyian pengharapan ini dikutip dari Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 2 yang diperingati oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya Purim. Coba kita baca dalam Mazmur pasal 22 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Kita perhatikan lagi. Dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Daud mengalami kondisi yang gelap. Ketika dia mengalami kondisi itu, dia mengutip dari apa yang terjadi pada Ratu Esther, ya. Jadi Daud ketika dia mengalami sesuatu, jadi Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 2 itu dilatar belakangi bagaimana Daud melihat Ratu Esther, melihat Mordekai, seluruh orang Yahudi itu bebas dari rencana jahat Aman. Bila kita perhatikan di dalam Esther pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, di mana Aman, orang Agag itu hendak ingin membinasakan seluruh orang Yahudi. Mengapa Aman orang Agag itu ingin memunahkan seluruh orang Yahudi? Karena Mordekai tidak mau sujud menyembah Aman. Inilah yang menjadi penyebab di mana ingin dipunahkan seluruh orang Yahudi. Jadi, Aman ingin memunahkan seluruh orang Yahudi di wilayah kerajaan Ahasuerus itu pada bulan ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ya. Ini rencana Aman busuk. Nah, jadi rencana Aman ini kedengaran kepada Ratu Esther, ya. Dan Ratu Esther meminta seluruh orang Yahudi termasuk Mordekai dan dayang-dayangnya untuk berpuasa baginya 3 hari 3 malam. Oleh Esther itu mendapatkan mukjizat, ya, mukjizat di mana Raja Ahasuerus itu mengabulkan semua apa yang menjadi permintaan Esther. Jadi pada bulan ke-12 yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 orang-orang Yahudi mengalahkan pembencinya. Pada hari ke-14 anak Aman, ya, yang 10 orang dan yang lainnya disulahkan di tiang. Dan pada hari ke-15 orang Yahudi berhenti dan dijadikan sebagai hari raya perjamuan dan sukacita. Ya, saudara bisa perhatikan, baca dalam Esther.
Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari ke-14 dan ke-15 bulan Adar. Ya, saudara bisa perhatikan baca dalam Ester pasal 9 ayat yang ke-20. Jadi syair lagu Hayelet Asyakar itu tidak hanya dinyanyikan oleh wanita saja, tapi pria juga menyanyikannya, ya, dengan pengharapan mukjizat berbarengan dengan munculnya. Makanya di dalam kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 dalam teks Ibraninya dikatakan Ayelet Hasyakar. Ayelet ini adalah artinya rusa betina, munculnya fajar. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-45 terjadi kegelapan di daerah itu sampai jam 3. Dan pada peristiwa itulah Yesus mengajak ibunya dan wanita lain serta murid-muridnya yang ada di situ dan orang-orang percaya untuk bernyanyi, berpengharapan seperti yang dilakukan oleh Ester dan Daud, yaitu Ayelet Hasyakar. Dengan kematiannya di kayu salib, sebagaimana yang ditulis oleh Mazmur pasal 22 ayat yang pertama, dikala fajar yang datangnya mukjizat, begitu juga yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 dan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 bahwa Allah adalah terang, di mana Yesus juga berkata, "Akulah terang dunia." Perhatikan juga salah satu tulisan yang ditulis oleh Raja Salomo anak dari Daud dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang